Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar online, khususnya untuk tryout P3K tahun 2024 untuk tenaga perawat D3 dan juga nurse. Kami dari Nurse Education Channel sedang membuka tryout untuk latihan soal persiapan P3K tahun 2024. Teman-teman jika bergabung bersama kami akan mendapatkan 6 fasilitas. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 5 kali tryout P3K perawat khususnya kompetensi teknis yang terdiri dari 90 soal setiap tryoutnya. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Soal tryout dan juga kuis kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga FR dari teman-teman yang telah mengikuti ujian P3K. Dan yang keempat, teman-teman akan mendapatkan file PDF soalnya, yaitu kuis dan juga tryout lengkap dengan pembahasannya. Dan yang kelima, terdapat grup Telegram, yaitu D3 dan juga nurse yang dipisah, serta aktif sampai dengan seleksi P3K selesai. Dan yang terakhir, teman-teman ini bebas akses kapan saja, ya, untuk paket tryout dan juga kuisnya. Harganya cukup murah teman-teman karena ada promo Merdeka, yaitu hanya Rp100.000. Teman-teman bisa mendapatkan ini semua melalui WA yang tertera pada brosur ini, yaitu di 0896 9637 7751. Total untuk tryout dan juga kuis, teman-teman mendapatkan 510 soal. Oke, sekarang juga daftar sebelum terlambat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 32 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Dari hasil pengkajian didapatkan adanya retraksi dinding dada, konjungtiva anemis, kulit terasa lembab, IMT 15. Didapatkan pemeriksaan tanda-tanda vital, yaitu tekanan darah 150/90, nadi 98 kali per menit, frekuensi napas 27 kali per menit, dan suhu 37,6 derajat Celcius, serta saturasi oksigen 90%. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? A. Berikan nutrisi tinggi kalori, tinggi protein. B. Mengatur posisi setengah duduk. C. Melakukan pemasangan infus. D. Memberikan oksigen sesuai kebutuhan. Atau E. Menggunakan sarung tangan bersih. Oke teman-teman, di soal yang pertama, kita disuruh menentukan tindakan prioritas berdasarkan kasus di atas. Nah, berdasarkan kasus ini, ya, kita disuruh menentukan tindakan prioritas. Nah, tentu sebelum menentukan tindakan prioritas, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu kira-kira masalah keperawatan utama yang ada pada kasus ini apa. Sekarang kita bahas satu persatu. Nah, dikatakan bahwa seseorang yang dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan utama, yaitu sesak nafas, didukung dengan hasil pengkajian, yaitu yang pertama, adanya retraksi dinding dada, yang kedua konjungtiva anemis, kulit terasa lembab, IMT 15, tanda-tanda vital, TD 150/90, nadi 98, frekuensi nafas 27, suhu 37,6 dan saturasi oksigen 90%. Nah, berdasarkan data pada kasus di atas sudah jelas bahwa masalah keperawatan utama pada kasus ini adalah yang berhubungan dengan keluhan utamanya, yaitu sesak nafas. Nah, kita lihat lagi data yang mendukung yang berkenaan dengan sesak nafas ini seberapa banyak pada kasus ini. Yang pertama tadi, ya,
adanya retraksi dinding dada. Ini tentu menandakan adanya ketidakefektifan pola nafas pasien. Nah, yang kedua, didukung dengan RR-nya yang sedikit lebih cepat, yaitu 27 kali per menit. Dan didukung kembali dengan saturasi oksigen 90%. Nah, ini kan sudah ada 3 data yang mendukung yang berkenaan dengan masalah oksigenasi. Sehingga kita bisa menentukan bahwa masalah keperawatan utama pada kasus ini adalah berhubungan dengan oksigenasi. Kira-kira bagian yang mana? Oksigenasi itu kan banyak ya. Ada bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, ketidakefektifan pola napas, atau gangguan ventilasi spontan. Nah, sekarang kita kerucutkan kembali seperti ini. Nah, dari subjektifnya diketahui bahwa pasiennya mengalami sesak nafas. Objektifnya yang telah saya sebutkan tadi ada 3 macam ya. Dan kita bisa menentukan bahwa masalahnya adalah masalah oksigenasi yang berhubungan dengan pola nafas tidak efektif. Nah, kira-kira tindakan prioritas untuk mengatasi masalah ketidakefektifan pola napasnya seperti apa? Sekarang kita kembali lagi pada optionnya. Yang pertama, berikan nutrisi tinggi kalori, tinggi protein. Kira-kira ini bisa nggak untuk mengatasi masalah oksigenasinya? Saya rasa tidak ya, karena ini berhubungan dengan nutrisi. Data nutrisi hanya ada satu, yaitu INT-nya 15. Ini kan menandakan adanya kekurangan nutrisi. Option B, mengatur posisi setengah duduk. Kira-kira kalau kita hanya mengatur posisi setengah duduk, apakah bisa kita mengatasi masalah pola nafas yang tidak efektifnya itu? Saya rasa tidak ya. Option yang C, melakukan pemasangan infus. Ini apalagi ya, tidak berhubungan dengan masalah oksigenasi. Option yang D, yaitu memberikan oksigen sesuai dengan kebutuhan. Nah, kira-kira jawaban inilah yang sangat tepat untuk soal yang pertama, karena berhubungan dengan masalah oksigenasi. Oke, bisa. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 52 tahun akan dipasang WSD, tetapi pasien dan keluarga menolak dikarenakan pasien trauma akan tindakan yang dilakukan sebelumnya. Apakah masalah etik pada kasus tersebut? A. Autonomi, B. Beneficence, C. Normal efficiency, D. Justice, atau E. Veracity. Oke teman-teman, di soal nomor 2 adalah berkaitan dengan prinsip etik dalam keperawatan. Nah, ini merupakan soal langganan dalam ujian PNS maupun P3K. Pada saat saya ujian PNS Pak SKB ya, soal seperti ini sangat banyak ya keluar. Jadi sangat sayang sekali jika teman-teman tidak mengetahui pengertian atau makna masing-masing dari prinsip etik keperawatan tersebut. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Pada soal dikatakan seseorang akan dipasang WSD, namun keluarga dan pasien menolak ya dikarenakan ada rasa trauma dengan tindakan sebelumnya. Nah, yang menjadi kata kunci dari soal ini adalah pasien dan keluarga menolak. Nah, kira-kira masalah etik yang berhubungan pada kasus ini apa? Sekarang kita bedah satu persatu untuk optionnya ya. Yang pertama adalah autonomi. Nah, kira-kira pengertian dari autonomi ini apa? Autonomi adalah prinsip etik yang dimana seorang perawat harus menghargai hak-hak yang ada pada pasien maupun keluarga. Nah, artinya kita harus menghargai setiap keputusan yang diberikan oleh pasien. Nah, jadi keluarga berhak untuk menolak atau menerima tindakan ataupun proses keperawatan selama ia dirawat. Option yang B, beneficent dan non-malefficient. Nah, ini berdua berhubungan dengan keuntungan atau tidak merugikan pasien. Artinya perawat memberikan sesuatu hal yang memberikan manfaat dan tidak merugikan. Option yang D yaitu justice. Nah, justice ini berhubungan dengan keadilan. Artinya kita memberikan pelayanan kepada pasien itu tidak membedakan mau itu pasien BPJS ataupun pasien umum. Option yang F yaitu veracity. Nah, ini berhubungan dengan kejujuran ya, yang dimana kita harus memberikan pelayanan secara jujur. Dampak ataupun komplikasi yang terjadi pada
proses tindakan. Nah, kira-kira berdasarkan penjelasan saya tadi, kira-kira bagian yang mana ini yang mengarah pada kasus? Yaitu mengarah kepada prinsip etik autonomi, ya. Dikarenakan di sini pasien menolak dan keluarga juga menolak. Sehingga masalahnya adalah pada kebebasan dan juga persetujuan dan penolakan dari pasien. Sehingga jawaban yang benar adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan luka yang tidak kunjung sembuh pada kaki kanannya. Dari hasil pengkajian didapatkan adanya luka pada kaki berwarna kekuningan basah dan mengeluarkan bau khas. Pasien mengatakan pusing dan keringat dingin. Apakah tindakan keperawatan utama pada kasus di atas? A. Melakukan pemeriksaan GDS. B. Melakukan perawatan luka. C. Melakukan kompres hangat. D. Memberikan insulin bolus. E. Ajarkan teknik relaksasi. Nah, di soal nomor 3, kita disuruh menentukan tindakan keperawatan utama. Nah, ini kan konsep soalnya kan sama dengan soal yang pertama tadi, yaitu berhubungan dengan tindakan prioritas. Ya, artinya kita harus tahu terlebih dahulu kira-kira masalah keperawatan utama pada kasus ini apa. Nah, sekarang kita bedah kasusnya ya. Nah, pada soal dikatakan seseorang mengalami keluhan luka yang tidak kunjung sembuh pada kaki kanannya. Nah, ini merupakan keluhan utamanya. Lagi-lagi saya katakan bahwa masalah keperawatan utama adalah yang berhubungan dengan keluhan utama pasien. Nah, itulah yang menjadi masalah keperawatan utamanya. Namun, dilihat lagi dari data yang didukung selanjutnya. Nah, data yang didukung dari hasil pengkajian adalah terdapat luka pada kaki. Nah, yang pertama. Yang kedua, berwarna kekuningan, basah, dan mengeluarkan bau yang khas. Ya, dan didukung dengan gejala yang lain, yaitu berupa apa? Berupa pusing dan keringat dingin. Nah, berdasarkan kasus di atas, maka sudah jelas ya bahwa masalah keperawatan utama pada kasus ini adalah adanya gangguan integritas jaringan, ya, yaitu yang berhubungan dengan luka pasien, didukung dengan data yang tadi ya, adanya lukanya berbau, basah, dan warna kekuningan, ada sloknya. Jadi, tindakan keperawatan utama kita untuk mengatasi masalah gangguan integritas jaringan tadi, maka harus dilakukan yang namanya tindakan perawatan luka, ya, karena masalah keperawatannya adalah gangguan integritas jaringan. Sehingga opsi yang benar adalah yang B, yaitu melakukan perawatan luka. Nah, kira-kira mengapa option A tidak kita jawab? Dikarenakan melakukan pemeriksaan GDS adalah bukan merupakan tindakan keperawatan utama. Jika yang ditanyakan adalah tindakan keperawatan utama, maka ini bisa kita jawab dikarenakan ada data yang mendukung terasa pusing dan keringat dingin. Namun ini juga tidak sangat mendukung datanya ya. Option yang C, melakukan kompres hangat, ini juga kurang tepat ya. Karena di sini lukanya sudah berwarna kekuningan ya. Artinya harus melakukan proses pembuangan sloknya itu. Memberikan insulin bolus, nah ini kan juga kurang tepat dikarenakan tidak ada data yang menunjukkan adanya pemeriksaan gula darah. Ajarkan teknik relaksasi, nah ini juga kurang tepat dikarenakan tidak ada respon nyeri pada kasus ini. Sehingga yang benar adalah yang B. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dengan luka pada kaki kiri yang tidak kunjung sembuh. Pasien mengatakan takut kakinya diamputasi. Pasien tampak cemas, gelisah, dan pasien selalu bertanya tentang penyakitnya. Nah, di catatan rekam medis, pasien tidak direncanakan untuk diamputasi karena jaringannya masih baik. Lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, didapatkan tekanan darah 150/90, nadi 100 kali per menit, RR 24 kali per menit,
suhu dalam batas normal yaitu 37,5. Nah, kira-kira masalah keperawatan utama pada kasus tersebut adalah apa? A. Kecemasan, B. Harga diri rendah, C. Gangguan citra tubuh, D. Kurang pengetahuan, atau E. Kerusakan integritas kulit. Oke, di soal nomor 4 kita disuruh lagi untuk menentukan masalah keperawatan utama pada kasus ini. Nah, lagi-lagi saya katakan, untuk menentukan masalah keperawatan utama, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu keluhan utamanya dan data-data yang mendukung terhadap keluhan utamanya itu. Nah, dikatakan pada kasus seseorang ini ada luka, ya, ada luka pada kaki kirinya yang tidak kunjung sembuh. Nah, gara-gara luka ini, pasien ini menjadi sedikit takut dikarenakan dia pikir kakinya akan diamputasi, sehingga dia tampak cemas, gelisah, dan pasien selalu bertanya tentang penyakitnya. Nah, sedangkan di rekam medis, pasien ini tidak direncanakan untuk diamputasi dikarenakan jaringannya masih baik. Ya, tanda-tanda vital semuanya dalam batas normal. Nah, berdasarkan data pada kasus ini sudah jelas ya bahwa masalah keperawatan yang berhubungan dengan pasien ini adalah kurangnya pengetahuan. Mengapa saya bilang seperti itu? Nah, di sini kan sudah terlihat ya bahwa pasien ini selalu bertanya-tanya nih tentang penyakitnya, didukung dengan rasa cemas dan gelisah. Sedangkan pasien ini tidak ada direncanakan untuk diamputasi. Nah, sehingga seorang perawat tentunya memberikan edukasi kepada pasien ini agar pasien ini tidak merasa takut, cemas, ataupun gelisah. Nah, inilah masalah keperawatan utama yang ada pada kasus ini, yaitu kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dirinya, didukung dengan data-data yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, option A tidak kita jawab, kecemasan. Ini juga cemasnya dikarenakan proses ketidaktahuan tentang penyakitnya. Harga diri rendah juga tidak kita jawab dikarenakan tidak ada data yang mengatakan bahwa pengakuan dirinya yang tidak ada kemampuan misalnya. Nah, itu kan harga diri rendah ya. Gangguan citra tubuh. Nah, ini kan adanya pesimis terhadap dirinya. Misalnya saya sudah tidak cantik lagi, atau saya sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah, itu kan gangguan citra tubuh ya. Adanya proses amputasi misalnya. Option yang D, nah ini D jawabannya, yaitu kurang pengetahuan. Sedangkan kerusakan integritas kulit ini bukan masalah keperawatan utama karena tidak ada data yang cukup mendukung untuk kerusakan integritas kulit. Misalnya kulit ada luka berwarna kekuningan atau mengeluarkan bau, nah itu baru bisa kita jawab. Sedangkan ini kan data yang paling banyak berhubungan dengan proses pengetahuan terhadap kesehatan dirinya. Oke, sehingga opsi yang tepat adalah yang D, yaitu kurang pengetahuan. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.